Perkenalkan, nama saya Diovita Oktavianti dengan NIM 2202 10 10 10 69. Perkenalkan, nama saya Kristiano Fernando Marsuki dengan NIM 2202 10 10 10 40. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi Clark Leonard Hull. Tonton sampai habis ya. Biografi Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull ini lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York. Beliau meraih gelar masternya di Universitas Michigan. Lalu ia pun beralih ke psikologinya dan meraih gelar PhD-nya di University of Wisconsin pada tahun 1918. Ia juga menerbitkan penelitian doktornya, yaitu aspek kuantitatif dari evolution of concept tahun 1929. Ia juga berfokus terhadap perkembangan teori perilakunya dan melanjutkan penelitiannya di Yale University. Kita sudah tahu siapa itu Clark Leonard Hull. Jadi, Clark Leonard Hull ini adalah salah satu tokoh penyumbang teori behavioristik, yaitu yang berpaku pada kognitif dan tingkah laku. Teorinya Clark Leonard Hull ini juga dipengaruhi oleh evolusi Charles Darwin, yaitu bahwa kebutuhan biologis dan pemuasannya berada pada posisi sentral. Singkatnya, inti dari teori Hull ini yaitu dalam teorinya Hull mengemukakan dasar stimulus respon dan adanya reinforcement. Dan dalam pendidikan, Hull mengharapkan atau mengharuskan siswa memiliki 4 hal ini, yaitu yang pertama drive atau sebuah keinginan atau dorongan, yang kemudian yang kedua adalah clue, yaitu sebuah kita bisa memperhatikan sesuatu yang terjadi, kemudian yang ketiga respon, yaitu melakukan sesuatu, kemudian yang keempat itu adalah reinforcement atau respon balik, respon yang bermanfaat. Untuk prinsip-prinsip dalam teori Hull ini, yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan stimulus respon yang diperlukan adalah variabel intervening. Yang ketiga, proses belajar baru bisa terjadi setelah adanya keseimbangan biologis yang terjadi. Dari pemaparan video animasi tentang teori Clark Leonard Hull di sebelumnya, kita tahu ketika guru memberikan sebuah stimulus dan respon yang dihasilkan setiap siswanya itu berbeda-beda. Karena respon yang dihasilkan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan biologis atau bisa juga dipengaruhi oleh kebiasaan. Pemenuhan kebutuhan biologis atau pemenuhan kebutuhan adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kebutuhan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis.
pemaparan video di atas, kita tahu bahwa respon gurunya mengatakan bahwa videonya keren dan bagus. Nah, dengan begitu membuat siswanya senang dan semakin semangat untuk belajar. Jadi sebenarnya di teori Clarke ini tidak ada reinforcement, tapi reinforcementnya itu lebih ke semisal pekerjaan kita bagus, kemudian guru mengatakan bahwa pekerjaan kita bagus, maka di dalam diri kita timbul rasa senang dan timbul rasa ingin belajar lagi, terus belajar lagi, semangat belajar lagi. Tetapi ketika kita siswa melakukan kesalahan, guru tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman. Karena apa? Dalam teori ini itu lebih mementingkan kepada kebutuhan biologis. Jadi ketika diberi hukuman, anak itu merasa tertekan atau anak itu merasa sedih, maka tidak cocok dalam teori Clarke. Jadi inti dari teori Clarke ini adalah draft reduction theory. Nah, ketika organisme tersebut mengalami kekurangan, kekurangan itulah yang akan menciptakan sebuah kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut akan mengaktifkan sebuah dorongan. Nah, dari dorongan inilah yang akan menghasilkan sebuah perilaku, dan akhirnya perilaku tersebut akan mengarah ke pemenuhan biologisnya. Semisal nih contoh, kita merasakan cemas, takut kita nilai bagus, itu sebuah kekurangan. Kebutuhannya kita harus mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dari kebutuhan tersebut adanya dorongan untuk kita belajar agar mendapat nilai yang bagus. Nah, kemudian setelah mendapat dorongan tersebut, kita melakukan perilaku tersebut, kita belajar, itu merupakan perilaku. Nah, akhirnya ketika kita belajar dan mendapat nilai yang bagus, maka pemenuhan kebutuhan kita, yaitu ketika kita sudah tidak merasakan cemas lagi, itu sudah termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Hull juga mengemukakan 16 postulat di dalam teorinya. Kita simak yuk. Di postulat yang pertama ini mengatakan bahwa Hull mengubah formula teori behaviorisme tradisional dari stimulus respon menjadi S besar, S kecil, R kecil, dan R besar. Nah, di sini S besar sendiri itu stimulasi eksternal, artinya rangsangan yang berasal dari luar. Kemudian S kecilnya itu jejak stimulus, atau artinya itu ketika stimulus sudah masuk ke dalam diri kita, sudah mulai masuk. Kemudian di R inilah terjadi sudah berkaitan dengan kebutuhan biologis, yaitu bangkitnya reaksi saraf yang disebabkan oleh jejak stimulus yang tadi. Nah, untuk R besarnya itu sendiri adalah perilaku yang sudah muncul. Maksud dari postulat yang kedua ini adalah untuk di postulat yang satu tadi itu dijelaskan bahwa reaksi sarafnya itu masih dibangkitkan. Tetapi untuk di postulat kedua ini sistem sarafnya itu sudah mulai aktif. Nah, dan di postulat kedua ini menggunakan stimulus respon yang S kecil, R kecil, dan R besar. Jadi maksudnya itu ada kebutuhan biologis di dalamnya. Untuk mencapai sebuah respon, maka itu dipengaruhi oleh beberapa stimulus, tidak hanya dipengaruhi oleh satu stimulus saja. Untuk di postulat yang ketiga itu adalah perilaku tidak dipelajari, itu artinya perilaku yang refleks. Jadi semisal kalau dalam kehidupan sehari-hari, misal ada debu yang masuk ke dalam mata, kemudian kita refleks dengan memejamkan mata atau kaget, itu termasuk perilaku yang responsif. Kemudian kalau misalnya dalam pembelajaran, ketika teman kita presentasi kemudian salah dan kita sadar, pasti kita akan refleks bilang, loh kok bisa, atau kayak menggerukkan dahi, itu termasuk perilaku yang refleks seperti itu. Untuk di postulat yang keempat ini, misal ketika kebutuhan kita yang semakin besar dan semakin sulit untuk dipenuhi, maka disitulah kita akan timbul suatu pembelajaran di mana kita harus lebih belajar lagi untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ketika respon itu terus-menerus diperkuat terus-menerus seperti itu, maka akan terbentuk yang namanya habit strange. Untuk di postulat yang kelima ini, intinya itu adalah ketika kita mendapatkan suatu stimulus dan kita melakukan sebuah respon. Ketika suatu saat kita bertemu dengan stimulus yang serupa atau mirip, maka kita juga akan melakukan respon yang mirip seperti respon yang diberikan sebelumnya. Nah, contohnya gini, semisal dulu SD atau SMP, kita bertemu dengan lingkaran dan menggunakan pi, yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, ketika di SMA, kita melihat lingkaran dan kita disuruh menggunakan pi, oh berarti
karena dulu kita pakai dalam lingkaran pi-nya itu 22/7 dan 3/14, berarti pi-nya di SMA juga pakai 3,14 dan 22/7. Jadi responnya itu sama ketika kita menghadapi stimulus yang serupa atau mirip. Di postulat 6 ini sebenarnya gampang ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Contohnya itu semisal kita merasakan kecemasan, takut nilai ujian kita jelek, maka kita harus belajar supaya nilainya itu bagus, seperti itu. Jadi adanya dorongan untuk memenuhi sebuah kebutuhan seperti itu. Untuk postulat yang ke-7 ini, potensial reaksi, rumus potensial reaksi. Jadi potensial reaksi ini ketika kita mendapatkan suatu stimulus, ada kemungkinan beberapa reaksi-reaksi yang akan muncul, tetapi bukan reaksi yang terkondisikan, melainkan yaitu potensi reaksi. Jadi yakni seberapa sering suatu respon itu mendapat reinforcement dan seberapa kuat dorongan itu diberikan, seperti itu. Di postulat 8 ini yang pertama itu membahas tentang semisal kita terus-menerus bekerja, kemudian kita kelelahan, maka kita tidak akan menghasilkan respon yang sempurna atau menghambat munculnya suatu respon. Jadi terhambatnya respon ini yang dinamakan reactive inhibition. Nah, tapi setelah beristirahat, kemudian kita mendapatkan suatu stimulus dan kita meresponnya sesuai, maka konsepnya itu sama seperti spontaneous recovery. Namun, di postulat 8 ini ada istilah baru yaitu reminiscence effect. Artinya performance kita atau perilaku kita akan jauh lebih baik ketika mengalami sebuah spontaneous recovery. Di postulat 8 ini juga mengembangkan teorinya Thorndike yaitu the law of exercise. Thorndike mengatakan bahwa jika ingin performance-nya itu bagus, maka diperlukan latihan terus-menerus. Tetapi Clark Leonard Hull ini tidak setuju karena dengan adanya, kalau misal dilakukan dengan latihan terus-menerus akan menimbulkan kelelahan, maka yang ada tidak menimbulkan hasil yang bagus. Jadi harus istirahat dulu untuk menghasilkan sebuah performance yang bagus. Untuk isi dari postulat 8. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu respon yang dipelajari untuk tidak direspon. Istirahat mempunyai manfaat sebagai reward. Respon yang dipelajari tidak direspon disebut condition inhibition yang disebutkan SLR. Jadi pada postulat yang ke-9 ini kita belajar untuk tidak perlu merespon suatu hal. Jadi kita mempunyai hak untuk tidak merespon suatu hal. Contohnya seperti kita istirahat, tidak perlu berinteraksi. Kemudian yang ke-10 yaitu faktor-faktor yang cenderung menghambat respon yang dipelajari berubah dari waktu ke waktu atau SOR. Perubahan ini bersifat tak terduga dan misalnya juga tak sama dari waktu ke waktu sehingga bersifat probabilistik dan disebut oscillation effect. Nah, oscillation effect digunakan untuk menerangkan mengapa suatu respon yang dipelajari seringkali muncul namun kadang-kadang juga tidak muncul. Contohnya hujan, cuaca, perubahan mendadak lainnya. Jadi pada yang ke-10 ini terdapat faktor-faktor penghambat yang mendadak atau tak terduga sehingga yang awalnya A menjadi B tapi berubah menjadi A1 menjadi B1. Jadi contohnya seperti yang awalnya kita terbiasa dengan kelas offline, ketika ada social distancing kita berubah menjadi kelas online dan itu pastinya menghambat pendidikan. Dan yang ke-11 yaitu momentary effective reaction atau SER harus melewati nilai tertentu agar respon yang dipelajari dapat muncul, yaitu ambang batas disebutkan dengan SLR. Contoh diganggu orang akan bertindak ketika melebihi ambang batas kesabaran. Ya, jadi yang sebelah sini intinya setiap orang ada ambang batas. Jadi ketika seseorang itu ketika diganggu misalnya dan melebihi ambang batasnya, maka orang tersebut bisa bertindak di luar batasannya. Itu. Nah, yang ke-12 probabilitas dilakukannya respon yang dipelajari merupakan kombinasi fungsi dari ISER, SOR, dan SLR. Pada postulat ke-12 ini kira-kira sama seperti yang sebelumnya, itu postulat ke-11. Next. Postulat ke-13 yaitu semakin besar nilai momentary effective reaction potensial, semakin pendek latensi antara S dan R. Latensi adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi suatu stimulus dengan respon yang dipelajari. Dengan kata lain, waktu reaksi akan bertambah singkat. Nah, pada yang ketiga di sini
Intinya yaitu ketika suatu hal itu melebihi ambang batasnya dan semakin besar, maka semakin pendek orang berpikir untuk respon selanjutnya. Jadi ketika orang sudah marah besar, maka mereka tidak akan berpikir secara ini, akan melakukan aksi yang di luar batasannya gitu. Jadi semakin liar atau semakin singkat begini pelajaran. Nilai ke-14, nilai SER akan menunjukkan resistensi terhadap extension. Extension terjadi jika respon yang dipelajari tidak diberi reinforcement atau non-reinforcement. Jadi semakin besar nilai SER, semakin banyak jumlah non-reinforcement yang harus dilakukan. Jumlah non-reinforcement diberi simbol N. Jadi pada yang ke-14 ini ya kira-kira sama seperti sebelumnya, ketika seseorang itu sudah mengkondisikan perilakunya, tetapi ketika sesuatu hal yang mengganggunya, maka intinya itu mereka suatu perilaku yang terkondisikannya itu sudah hilang, jadi melakukan hal yang lain gitu. Kemudian yang ke-15, amplitudo dari respon terkondisi berganti-ganti sesuai dengan SER. Semakin besar SER, semakin besar amplitudonya. Nah, contohnya itu seperti air ludah hewan ya. Jadi ketika anjing diberi makan, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Nah, ketika makanannya itu semakin banyak ditambah, maka air liur yang dikeluarkan anjing tersebut juga semakin banyak. Yang terakhir itu 16, jika ada dua respon atau lebih yang tidak sejalan muncul pada saat bersamaan dalam menanggapi suatu stimulus, maka respon SER terbesar akan unggul. Jadi contohnya yang kedua, kita ambil yang kedua. Jadi misal seperti ketika kita ditemukan atau bertemu dengan ular, maka ketika kita menghadapi stimulus, maka kita akan memilih respon yang paling menguntungkan ya. Jadi antara melawan atau diam mematung. Nah, pastinya sebagian besar orang akan memilih hal yang menguntungkan, yaitu mending diam mematung ya. Jadi menyamarkan diri gitu. Kemudian untuk implikasi pada pendidikan matematika, yang pertama yaitu dorongan atau drive adalah hal yang paling dasar dalam teori ini, karena dorongan atau kebutuhan diperlukan dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam hal ini peserta didik berkeinginan belajar matematika mengenai materi aljabar. Aljabar merupakan materi yang mempunyai banyak simbol-simbol. Maka dari itu, memerlukan penjelasan dari pendidik lebih rinci supaya peserta didik dapat memahami materi aljabar. Ketika peserta didik punya keinginan seperti itu, pasti ia mengikuti pembelajaran. Kemudian kedua, pendidik memberikan stimulus berupa penjelasan materi aljabar. Seperti guru memberikan penjelasan aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari cara menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunakan simbol-simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian guru memberikan bentuk aljabar yang disertai penjelasan mengenai variabel, koefisien, dan konstanta. Berikutnya adalah guru memberikan penjelasan mengenai cara menghitung operasi hitung aljabar. Nah, saat guru sedang memberikan stimulus pada siswa, akan ada variabel bebas atau independen dalam pembelajaran. Setelah pendidik memberikan stimulus, maka peserta didik akan melakukan respon original yang berupa pengamatan terhadap pembelajaran yang membuat organisme bekerja dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, yaitu respon atau tanggapan. Yang kedua, dilakukan peserta didik. Nah, respon yang dilakukan peserta didik dapat berupa bertanya saat pembelajaran berlangsung, menjawab soal yang diberikan oleh guru. Seperti dalam pembelajaran aljabar, guru memberikan soal mengenai operasi hitung dalam bentuk aljabar. Kemudian ada siswa yang mampu menjawab. Yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan stimulus generalization, karena bentuk dari stimulus pertama berbeda dengan stimulus yang kedua. Stimulus pertama, guru menjelaskan materi, sedangkan stimulus kedua, guru memberikan soal. Yang terakhir atau keempat, yaitu adanya reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan agar terjadi pembiasaan. Nah, ketika penguatan diberikan, harapannya mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mampu meningkatkan perhatian peserta didik sehingga memudahkan proses pembelajaran. Reinforcement atau penguatan ini dapat berupa penghargaan, pujian kepada peserta didik.
Nah, kemudian untuk kelebihan dan kelemahan teori ini yaitu kelebihan teori Clarke masih sering digunakan dalam berbagai eksperimen laboratorium. Jadi terbukti bahwa teori Clarke ini masih bisa diterima dalam masyarakat, jadi sehingga masih banyak digunakan dalam eksperimen. Nah, untuk kekurangannya, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Ya, begitu.